Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bagaimana kita akan mencoba menampilkan data ada pada tabel anggota ke dalam grid atau DB grid yang ada di form utama. Jadi kondisinya nanti di area bawah ini yang bertulisan rental DVD ini terdiri dari beberapa informasi ya. Ada tabel grid atau DB grid dari anggota, film, transaksi, dan home. Let's go. Kita lakukan kode tersebut. Yang pertama kita buka di form utama atau form 1. Oke. Di sini ada panel. Panelnya sengaja saya hapus terlebih dahulu panelnya. Dan kita coba tambahkan. Oke, kita tambahkan ya di dalam itu page control. Kita ada 2 page control ya. Kita letakkan page control di tengah, posisinya page control pada line kita berikan dia full all client. Setelah itu kita berikan berapa tab, yaitu kita berikan 1 untuk anggota, 2 untuk film, 3 untuk transaksi pinjam, berarti ada sekitar 4 tab. Karena yang satunya lagi untuk home. Oke, ke kanan, new tab, 2, 3, 4. Oke. Dan setiap tab sheet ini kita akan berikan nama ya. Oke ya. Misalkan info home. Nah, berarti untuk home. Terus nih info anggota. Berarti untuk anggota. Ini lagi info film. Berarti untuk film. Terus ini lagi info pinjam. Berarti untuk pinjam. Oke, dan kita run. Oke ya, sudah ada ya. Oke, sudah ada banyak tab di sini. Kalau yang di atas kita abaikan saja, tabnya bisa seperti ini kita abaikan. Tapi yang di bawah ini akan kita sembunyikan, bukan kita hilangkan, kita sembunyikan. Cara menyembunyikannya kita dengan kode. Yaitu pada event di form 1, klik eventnya. Pada event form saat dia itu show. Nah, kita klik 2 kali. Oke, maka ketika langsung info home tab visible false. Jadi kita kosongkan, kita sembunyikan. Info anggota tab visible false. Oke. Info film tab visible titik 2 sama dengan false. Ini adalah false dan kurang titik 2. Terus info pinjam tab visible titik 2 sama dengan false. Setelah kita falsekan, oke, kita berikan, kita kembali dulu ya ke form anggota ini, kita tampilkan. Oke, ini form home. Di form home ini kita tambahkan panel ya. Panel ini kita align-nya all client seperti ini. Terus kita bevelnya ya, bevelnya kita agak menjarak ke dalam. Oke, mana bevel?
Oke, coba kita jalankan ke dalam seperti ini dan kita berikan caption. Oke, namanya adalah aplikasi rental film. Oke, rental film seperti itu ya. Dan kita berikan oke seperti ini. Dan nanti setiap kan ini aktifnya di form anggota, nanti setiap kali jalan kalau kalaunya kita run, ini kan sudah tersembunyi ya. Jadi seharusnya kalau setiap kali pertama aplikasi itu jalan, maka yang di atas ini page control 1 aktifnya di data anggota, page control 2 aktifnya di info home atau tab informasinya. Oke, kita lakukan kodenya bagaimana di event tadi, yaitu kita lakukan di event form. Oke, show. Maka page control 1 dulu. Page control 1 yang menu di bagian atas. Active page kita berikan dia ke tab anggota. Oke. Page control 2 aktif page-nya yang bagian bawah itu kita berikan ke info home. Jadi yang di atas itu data anggota yang aktif menunya yang ada di sini. Oke, data anggota. Yang ini nanti ya, data anggota walaupun saya pilih data film. Terus yang bawah ini page control 2 aktifnya yang info home walaupun saya memilih info anggota. Saya klik simpan dan klik run. Oke, sudah berhasil ya. Jadi ini merupakan halaman utama istilahnya ya, dashboardnya. Terus ini langsung posisinya di sini. Oke, nanti pada saat oke di data anggota kita tambahkan button satu lagi untuk detail data ya. Klik di sini maka muncul oke grid-nya atau info anggota. Oke, kita copy pastekan. Oke, di sini ya. Speed button film laporan. Kita berikan namanya ini sekarang. Oke, kita berikan namanya captionnya kita ubah dulu sebelum kita memberikan nama di buttonnya. Oke, tabel anggota seperti itu ya. Terus name-nya kita berikan button tabel anggota. Oke. Pada saat ini kita klik, maka info anggota ini yang akan muncul. Oke, tapi sebelumnya kita akan kembali ke data modul. Oke. Data modul ini sudah kita tambahkan query anggota. Untuk menampilkan ke DB Grid, kita memerlukan yaitu data source. Data source ini merupakan komponen untuk menangkap data dari tabel query-nya untuk didistribusikan ke DB Grid. Jadi tambahkan data source dan propertinya pada bagian dataset hubungkan ke tabel atau query yang kita pakai. Karena di sini saya ingin menampilkan query anggota, maka saya linkkan dia ke dataset query anggota. Kita beri nama DS anggota supaya kita tahu bahwa data source ini untuk mendistribusikan data tabel dari anggota. Oke, kita simpan dan kembali ke form 1. Oke. Di data modul sudah ada data source, sedangkan kita ingin menampilkan data di sini.
Di info anggota ini adalah data anggota. Maka kita tambahkan DB grid. Letakkan di sini. Oke, DB grid kita letakkan seperti ini. DB grid kita hubungkan data source-nya ke data modul yang ada di sini. Karena form 1 belum kita use unit, yang kita sudah use unit adalah form anggota ini use unit ke data modul. Sedangkan form 1 belum sama sekali use unit ke data modul, karena kita ingin menggunakan ini, maka pada form 1 ini klik menu file, use unit, data modul. Terus pilih DB grid-nya. Terus pada data source, pilih DS anggota. Oke, ini dia. Dan kita run. Oke ya. Di sini kita oh ini ya, saya salah mengcopy paste ya. Oke, kita sama copy paste seharusnya ini adalah di data anggota. Oke, kita close lagi. Oke, kita cut ini, kita letakkan di sini. Oke, ini sudah ada tabel anggota. Jadi nanti kalau diklik ini muncul ke ini. Maka klik 2 kali ya. Oke. Maka di tombol tabel anggota page control 2. Kenapa kok page control 2? Karena dia berada di bagian page control 2, bagian bawah. Active page itu didapatkan dari info anggota page-nya. Oke, kita run. Oke, sudah muncul ini utamanya. Pada saat saya klik ini, maka muncul ini dia. Seperti itu. Oke. Ini kok panjang? Oke, ini panjang. Ini kok nggak kelihatan? Karena ini adalah teks kalau nggak salah ya. Kita rubah nanti menjadi varchar di bagian MySQL-nya. Oke. Bagaimana kita mengecilkan ini? Yaitu informasi ini dan kini ada kode anggota spasinya. Caranya kembali ke U modul atau ke data modul yang posisi pertama tadi, field editor ini, klik display label. Jadi kita otak-atik display labelnya. Kode anggota. Kalau kita otak-atik, display labelnya tidak akan error. Sekarang 10 kita tambahkan. Terus ini kita berikan oke, nama anggota. Kita misalkan 50. Terus kerjaan. Kita displaynya seperti itu misalkan ya. Alamat juga. Oke, kita ubah. Telepon. Oke, kita simpan. Dan kita run. Klik di sini. Oke ya. Sudah pas posisinya, sisa ini ya. Pekerjaan dan alamat. Kita cek di sini. Oke, ini posisinya teks semuanya. Oke, kita ubah ya supaya dia kelihatan. Kita ubah ke varchar, kita isikan misalkan 20. Simpan. Kita ubah alamat varchar. Kita isikan oke, 50 dah. Oke, sudah kita rubah dan kita cek ya, kita close dulu, kita cek. Meets main pekerjaan expecting actual white string. Oke. Berarti kalau kita tadi merubah di bagian bawah ini, pekerjaan alamat kita masuk ke field editor pada query anggota kita hapus. Setelah itu kita tambahkan baru lagi. Nah, kita urut-urutkan seperti ini. Oke, seperti itu ya.
kalau menggunakan query listnya, kalau ada perubahan di dalam tabelnya, dihapus terlebih dahulu, setelah itu tambahkan lagi secara manual. Pekerjaan seperti itu. Display label alamat. Oke. Klik simpan. Oke ya, sudah kelihatan. Jadi ini adalah page control 1, ini page control 2. Untuk mengaktifkan atau menyembunyikan tabnya, kita lakukan di event on show. Oke, ini dia info home, info anggota, tab visible, kita falsekan. Page control yang di bagian menu atas pada saat di run pertama kali yang muncul pada aktif tab anggota, yang page control pada informasi di bawah yang aktif adalah info home. Oke, jika kita run, ini yang aktif adalah data anggota, yang di bawah ini yang aktif adalah info home. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.